Dipersembahkan oleh Emco. Salah satu kekayaan Indonesia adalah kesenian. Dan salah satu kesenian yang tak pernah selesai digali adalah musik. Hampir di setiap wilayah Indonesia mempunyai musik yang khas. Dan keunikan serta keragaman akan musik itulah yang membuat Indonesia layak mendapat julukan negeri sejuta bunyi. Menuju Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci Jambi dapat dicapai dari beberapa arah. Dari kota Jambi atau dari arah kota Padang, melalui jalan darat, melintasi Kayu Aro, hingga Sungai Penuh, memakan jarak tempuh sekitar 278 km dalam waktu kurang lebih 8 hingga 9 jam. Di Sungai Penuh masih terdapat rumah tradisional yang disebut Rumah Larik. Bangunan ini yang menjadi pola pemukiman tradisional orang Kerinci. Rumah Larik atau Umoh Lahe adalah bangunan panjang berbentuk panggung yang terdiri dari beberapa deretan rumah petak yang saling sambung menyambung, berfungsi sebagai rumah tinggal. Bangunan ini disebut larik karena susunannya yang berlarik atau berderet-deret. Rumah larik ini dihuni oleh beberapa keluarga yang disebut tumbi atau perut yang terdiri dari satu keturunan. Material bangunannya berbahan bambu, ijuk, kayu, dan batu. Dinding rumah larik berasal dari anyaman bambu. Tiang-tiangnya berbahan kayu dan pondasi dari batu yang ditumpukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu peninggalan sejarah di Sungai Penuh adalah Masjid Agung Pondok Tinggi. Bangunan ini merupakan salah satu masjid tertua di Kerinci dan kota Sungai Penuh. Masjid yang dibangun pada 1874 ini adalah saksi mata penyebaran Islam ke Kerinci. Masjid kuno ini memiliki arsitektur khas sehingga punya kelebihan dan daya tarik tersendiri dibanding masjid lainnya. Konon Masjid Agung Pondok Tinggi dibangun secara bergotong royong oleh warga dusun Pondok Tinggi, Kerinci pada tahun 1874 dan menurut masyarakat setempat, pembangunan secara bergotong royong oleh warga setempat dimulai pada hari Rabu 1 Juni 1974 dan selesai pada tahun 1902. Danau Kerinci adalah salah satu danau terindah di Indonesia. Disinilah digelar sebuah upacara adat Kendurisko.
ya Pak, Pak. Dipersembahkan oleh Emco. Salah satu budaya Kerinci adalah Sike Rebana. Kesenian ini merupakan perpaduan 3 buah seni, seni vokal, seni gerak atau tari, dan seni musik. Sike Rebana adalah nyanyian berkelompok diiringi rebana, alat musik berbingkai kayu dan bermembran kulit kambing dengan atau tanpa kerinci. Rebana yang digunakan berdiameter 15 hingga 40 cm. Kata sike yang paling dekat dengan bahasa Arab zikir berarti mengingat, memuji asma Allah. Sementara dalam sike Rebana, lirik yang digunakan adalah puji-pujian pada Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan pada kitab Barzanji, teks tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Kadang-kadang mereka juga menggunakan lagu-lagu dalam bentuk pantun dalam bahasa Kerinci. Sike Rebana adalah genre seni pertunjukan yang paling umum dikenal di Kerinci. Beberapa desa di Kerinci memiliki kelompok sike sebagai kelompok independen maupun kelompok yang dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa kelompok sike adalah kelompok yang aktif, namun banyak kelompok yang terbentuk terbatas untuk memenuhi undangan dari pemerintah desa atau kabupaten. Masyarakat Kerinci mengasosiasikan Sike Rebana dengan Islam. Hal ini terlihat jelas pada kostum, teks lagu, dan juga alat musik rebana. Mereka percaya bahwa rebana dapat ditemukan dalam berbagai seni pertunjukan berasosiasikan Islam di Indonesia. Rebana diyakini sebagai alat musik yang berasal dari Timur Tengah, dan itu adalah tanah di mana Al-Quran diturunkan. Maka secara alami, segala sesuatu yang datang dari daerah tersebut mereka anggap sebagai yang Islami. Sike kadang-kadang melibatkan gerakan tubuh bersamaan dengan pukulan rebana ke kiri, ke kanan, ke atas kepala, dalam posisi duduk ataupun berdiri, dalam jajaran melingkar atau setengah melingkar, dan konfigurasi lain. Ini adalah gerakan yang umum dilakukan oleh kelompok Sike Rebana, terutama pada kelompok Sike Rebana Bettino atau Sike perempuan. Sike Rebana dimainkan oleh 8 sampai 40 pesike. Kadang-kadang dalam acara besar seperti Musabaqah Tilawatil Quran dapat dipertunjukkan oleh sampai 500-an pesike. Sike Rebana dipertunjukkan pada hari besar Islam, juga pada kegiatan lain
yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau desa seperti upacara kendurisko, upacara pemberian gelar adat. Pesike atau pemain sike rebana biasanya dalam kelompok perempuan yang biasa disebut dengan sike betino dan kelompok laki-laki atau sike jantan. Namun sayang, kini di Kerinci, sike rebana lebih terkait dengan kegiatan musik perempuan. Sementara sike jantan yang dimainkan oleh pesike usia lanjut sudah semakin jarang dilakukan. Sanggar Melati adalah kelompok sike rebana di Desa Kemantan, Kebalai, Kecamatan Air Hangat, yang digerakkan oleh Bapak Sutriatman dan istrinya Ibu Safriana. Sike perempuan atau sike betino mulai dikembangkan di Kemantan sekitar awal 1980-an. Sementara Sanggar Melati mulai aktif berlatih sejak awal tahun 1990. Pak Sutriatman belajar lagu, pukulan rebana, dan memahirkan beberapa puluh lagu sike melalui salah seorang sepupunya. Kami belajar itu memang dari nol. Dari nol itu belajar itu nih ngapo nih. Dalam berjanji itu ada tulis istilahnya iraman. Tapi yang kita tulis. Kita tulis dengan pena, kita ngambil iraman. Apa sebut kami tulis Malah gendang itu umpama gendang 21 kami tulis 21. Misal 2 kali berbalik, 4 kali kami tulis 4 kali. Jadi supaya cepat kami dapat dengan itu. Sebab dalam berjanji itu dah ada tulisan untuk irama lagu itu dah ada. Jadi terus itu berkembang juga terus tu. Sike kalau dasar sike dengan sejarah kakakku sepupu tahun 50 itu mati sike. Hidup di Kemantan itu 92. 91 92. Pengaruh kira remaja ada sike Sungabu. Tua-tua itu betino-tino tua-tua. Sejak dia mulai itu ya sampai mini itu nyala. Sike betino atau sike perempuan pada dasarnya bersifat baru, berkembang sekitar awal tahun 80-an. Artinya ia masih menjadi kesenian laki-laki. Namun demikian di Kerinci ini, sike betino semakin digemari, semakin banyak dimainkan di banyak desa-desa di Kerinci. Kompleksitas hubungan antara Islam, perempuan, dan kesenian semakin banyak bisa kita lihat. Dipersembahkan oleh Emco. Pertama Kemantan ini, yang kedua daerah Tanjung Pau. Itu masih kuat sikenya di sana itu. Begitu juga di Tanjung Pau itu, Tanjung Pau Mudik dan Tanjung Ilir itu sudah berkembang. Tapi kebanyakan itu wanita saja. Ya, tidak ada laki-laki, cuma 2-3 orang yang tampil laki-laki. Sedangkan di sini umumnya sejak kita melakukan pemindahan ini sudah ada laki-laki wanita, hampir sama banyak laki-laki wanita. Bahkan ketika kita bawa ke Malaysia tahun 77, itu gabungan wanita dan pria. Termasuklah beberapa orang dari Kemantan Kebalai ini yang kita bawa ke Perak waktu itu. Hanya mungkin suara yang mungkin. Kalau saya lihat yang tua-tua, yang zaman-zaman 90 dulu itu suaranya melingking. Yang model Sapriana Semirna itu. Tapi sekarang sudah agak turun suara itu. Makanya tadi waktu latihan saya bilang keraskan, naikkan suaranya. Jadi harus diimbangi suara yang dua itu.
Dia kalau itu enggak tuh. Sebab suara sike ini maunya melingking gitu. Tinggi. Sekian oktav gitu. Ada 2 oktav, 3 oktav gitu. Tahun 81 dulu tuh mereka tuh ada yang berumur 60 tahun bersike. Ada yang berumur 70 tahun. Itu laki-laki semuanya. Nah, sekarang masih ada yang hidup mereka itu. Tapi tidak sike lagi. Sike ini secara seolah menari gitu. Tapi lagunya tetap lagu sike. Jadi seolah menari gitu. Jadi ada iringan sike, ada menari. Jadi sike itu seperti juga Malaysia dulu juga dibawa penari dari Jakarta itu untuk menari di depan. Ini bersike di belakangnya. Jadi ada pengiring tari dari sike ini. Dia sudah begitu kompleks lebih begitu. Bisa mengiringi tari, bisa mengiringi nyanyi, dia sudah menyanyi kan. Dia sudah lengkap sudah itu. Semula Buya atau pemuka agama di desa mereka tidak menyetujui keberadaan sike betino. Namun lambat laun diperbolehkan juga. Meski pesike tidak pernah tahu alasan para Buya, namun bukan tak mungkin karena pesike yang mulanya hanya dilakukan oleh pesike laki-laki, kini dilakukan juga oleh perempuan. Memang mulanya itu kan laki-laki ya. Jadi perkembangan selanjutnya ada wanita, karena ada tabu masa itu wanita tidak dibolehkan naik pentas. Jadi dilarang oleh adat, dilarang oleh agama. Namun sejak tahun 70-an, tahun 60-an lah, itu sudah ada tari-tari Kerinci yang ditampilkan di pentas. Di menjawab itu, makanya ada dari guru-guru kesenian itu menampilkan sike, tapi belum juga dipentaskan, masih di desa masing-masing gitu. Jadi belum ada lagi. Nah, jadi oleh sebab itu kita mencoba untuk meneruskan apa yang dari Kementerian ini, kita teruskan ada wanita sebagai pesike. Dan ini sudah berkembang, kami sering melaksanakan festival atau lomba sike ini di Sungai Penuh. Rebana besar, selain sebagai properti dalam gerak, juga berfungsi sebagai musik iringan. Rebana yang dipukul oleh pesike dengan teknik khusus sehingga menimbulkan variasi bunyi ritmis menambah semaraknya seni sike rebana ini. Anggota sike rebana lebih banyak perempuan. Meski ada sebagian kecil anggota laki-laki dalam kelompok mereka. Mereka juga membina sike anak-anak penerus sike rebana. Beberapa dari mereka adalah anak-anak dari pesike dewasa kategori sike betino. Karyata iku. Karyata. Salamu tahu sike kemana-mana bae. Ke Jambi. Pasan Gedung Nasional. Demikianlah semacam pragmatisme berlaku dalam bertahannya dan berkembangnya seni pertunjukan sike rebana ini.
Ia bertahan dengan jalan menyempitkan pilihan atau jumlah repertoar, namun jumlah sedikit ini diperkaya dengan variasi bentuk musikal dan non-musikal. Seperti pada pukulan rebana dan gerakan tubuh para pesike, pengayaan bentuk sejalan dengan makin banyaknya kelompok sike betino. Bukan tidak mungkin di masa depan seni pertunjukan sike akan sama dengan sike betino itu sendiri. Karena seperti yang terlihat di Kerinci, sike jantan hanya dijalankan oleh para lanjut usia saja, mereka yang masih tersisa dari generasi terdahulu. Sike rebana, seni musik tradisi Kerinci, adalah sebagian dari musik tradisi Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman musik tradisi. Kita bisa berbangga ketika kita mampu menikmati alunan bunyinya, namun akan lebih membanggakan ketika kita mampu melestarikan dan mengembangkannya. Negeri sejuta bunyi. Dipersembahkan oleh Emco,